Menjadi rukun, menciptakan kerukunan sesama saudara adalah satu hal yang penting agar berkat kehidupan itu mengalir seperti minyak dan dirasakan seperti embun yang turun. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, senang berjumpa kembali di Renungan Tenang Bersama Tuhan. Kiranya kita tetap dalam keadaan sukacita, sehat dalam menyambut firman hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Mazmur 133 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini tentu bukanlah nats yang asing bagi kita, sebab rangkaian ayat ini sering diperdengarkan dalam tiap-tiap persekutuan, bukan? Oleh karena itu, yang menjadi sorotan kita pada hari ini adalah tentang berkat kehidupan yang bersumber dari Allah sendiri. Saudaraku, dikatakan dalam ayat 3 ini ada berkat kehidupan yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Tapi bila kita memperhatikan ayat pertama sampai ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat ketiga, seolah ada kesinambungan yang terjadi. Sebab dalam ayat yang pertama di sana sangat jelas dikatakan, sungguh alangkah baik bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada kata kunci rukun di sana. Sehingga di ayat yang kedua, berkat itu diibaratkan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Lalu di ayat yang ketiga, berkat itu diibaratkan seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke gunung-gunung yang ada di Sion. Oleh karena itu, menjadi rukun, menciptakan kerukunan sesama saudara adalah satu hal yang penting agar berkat kehidupan itu mengalir seperti minyak dan dirasakan seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke gunung yang ada di Sion. Saudaraku yang terkasih, menciptakan kerukunan atau memelihara suasana yang penuh dengan rukun bukanlah hal yang mudah, terlebih di saat-saat sekarang ini. Sebab banyak orang yang memelihara kepentingan demi kepentingannya, baik di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam interaksinya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga menciptakan kerukunan bisa saja terjadi hanya karena kepentingan, bukan karena keinginan yang berasal dari hati untuk mewujudkan kasih, yaitu berupa rukun, sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, menciptakan kerukunan adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, supaya terhindarnya perpecahan, supaya terhindarnya pertengkaran, supaya terhindarnya perdebatan-perdebatan yang menghasilkan sakit hati. Itu sebabnya pada saat ini kita diingatkan oleh firman untuk tetap memelihara, menjaga, menciptakan kerukunan itu agar terus berkat Tuhan mengalir, terus berkat Tuhan dirasakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika kerukunan tidak terjadi di dalam kehidupan kita,
baik di dalam kehidupan berkeluarga, baik di dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja. Bila terjadi perpecahan-perpecahan, bila terjadi pertengkaran-pertengkaran, sungguh itu tidak kita inginkan. Tapi sampai saat ini itu masih sangat-sangat banyak terjadi. Mari saudaraku, kita diingatkan melalui firman hari ini. Mari kita untuk terus menciptakan kerukunan, untuk terus memelihara kerukunan di dalam kehidupan kita sebagai bukti Allah yang sudah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang lain dengan menciptakan kerukunan persaudaraan yang baik. Oleh karena itu, berkat Tuhan digambarkan seperti minyak yang mengalir itu dari atas kepala sampai ke janggut. Dia mengalir terus berkat itu dari Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion. Kalau secara geografis, Gunung Hermon itu posisinya berada di utara dan gunung-gunung Sion itu berada di selatan. Begitu jauhnya dari utara ke selatan, demikianlah berkat Tuhan secara terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kita. Tak terhingga berkat yang mengalir, melimpah itu yang kita rasakan itu. Ketika kita menciptakan kerukunan, ketika kita memelihara kasih, ketika kita menciptakan kasih. Sebab kita harus benar-benar ingat bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, saudaraku, selamat menjalani hari ini. Teruslah menjadi pribadi yang menciptakan kerukunan, kasih, menjauhkan pertengkaran-pertengkaran, menjauhkan perselisihan-perselisihan. Tapi biarlah kita memelihara persaudaraan yang ada di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah tempat pekerjaan, masyarakat, dimanapun kita berada. Kiranya kasih Allah selalu menyertai kita sekalian. Selamat menyambut hari ini. Amin.